Kecamatan Angkinang bersama Puskesmas Bamban menggelar rembuk stunting di Desa Bamban bertempat di Aula Kantor Desa Bamban pada Senin, Juli 2021. Rembuk stunting merupakan langkah penting yang dilakukan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor atau lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Rembuk stunting ini berfungsi sebagai forum musyawarah antar masyarakat dengan pemerintahan desa dan BPD untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di desa khususnya stunting dengan menggunakan sumber daya pembangunan yang ada di desa. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah untuk Desa Bamban ada dianggarkan di APBD sebanyak 7 orang kali 300 per bulan kali 12 bulan. Mudah-mudahan dana yang ada ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak yang stunting. Bapak Ibu sekalian, ini adalah proses perencanaan yang kita laksanakan untuk kegiatan di 2022, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi untuk mengawali kegiatan perencanaan itu, karena di bulan Juli sampai September ini kita memasuki proses perencanaan namanya di tingkat desa. Jadi nanti kita ingin menyusun dokumen RKP desa, yaitu dokumen rencana kerja pemerintah desa untuk tahun 2022. Nah, jadi prosesnya itu mulai dari pembentukan tim penyusun sampai dengan Musdes dan Musrenbangdes nantinya. Musrenbangdes, penetapan RKP desa. Nah, tapi sebelum proses itu kita ingin lakukan dulu yang namanya rembuk stunting. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami berharap dari kegiatan ini Bapak Ibu sekalian bisa berembuk sehingga kegiatan prioritas apa saja nanti yang akan diusulkan untuk kegiatan RKP di 2022 nantinya. Nah, jadi partisipasi Bapak Ibu sekalian, khususnya kader Posyandu, ibu-ibu PKK yang selama ini bagaimana penanganan stunting di desa ini, karena masih ada di sini yang terkena stunting. Nah, sehingga harapannya kita ingin evaluasi dari rembuk kegiatan ini, Bapak Ibu sekalian. Ada 14 orang yang stunting. Jadi sekitar 15,6%, ya lumayan tinggi. Jadi untuk stuntingnya ini dari umur 1 sampai 5 tahun. Terus untuk stunting ini sebenarnya kita sudah berupaya Puskesmas dengan beberapa macam program, beberapa kegiatan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan ada kegiatan-kegiatan yang dulunya kita memberikan PMT berupa makanan. Sudah beberapa tahun kita melakukan itu, yang akhirnya sampai tahun 2021 ini PMT itu berupa pabrikan, berupa biskuit, baik itu untuk ibu hamil maupun untuk balita. Tapi kalau 2-3 tahun ke belakang kita sudah berupaya dengan makanan lokal, dengan pemberian dengan pemberian makan selama 90 hari makan. Itu yang selama ini kita lakukan. Tapi kemarin karena ada perubahan pembiayaan yang dari pusat memang teralih dari bahan lokal beralih ke produk pabrikan. 2 tahun ini sama umurnya dan tinggi badannya, yang satunya lebih pendek. Nah, misalnya yang seharusnya dalam kategori bagus itu tidak stunting itu misalnya 78 cm, sedangkan anak yang satunya tadi kurang dari 78 cm, nah itu dikatakan stunting. Jadi penyebab stunting ini ada beberapa faktor, ibu-ibu lah, bapak-bapak lah. Pertama dari pola asuh ibu, itu yang lebih utama. Yang kedua penyebabnya dari dari genetik, bisa juga dari saat kejadian hamil, pas hamil itu terjadi misalnya ibunya hamilnya anemia. Nah, saat melahirkan itu bayinya pas saat pertama lahir itu BBLR, itu juga menyebabkan bisa risiko dari terjadinya stunting.
yaitu misalnya bayi itu pertama lahir kurang dari 48 cm itu bisa menyebabkan stunting. Untuk Puskesmas Bamban, alhamdulillah untuk 2021 ini untuk bayi lahir BBLR 0. Alhamdulillah, jadi mudah-mudahan untuk tahun berikutnya tidak ada terjadi stunting. Mana untuk mengetahui stunting tadi juga harus diketahui tinggi badan anak. Jadi setiap bulan itu balita-balita yang datang ke posyandu ditimbang berat badannya dan diukur tinggi badannya. Bu Hankadar melakukan penimbangan dan pengukuran tinggi badan. Jadi untuk balita itu melakukan penimbangan yang berabah itu namanya implantometer. Nah, di sini untuk wilayah Posyandu Bamban adanya cuma 1 bola itu dari Puskesmas Senajan kami tinggal di sini, dan untuk di Tangang belum ada. Untuk ibu hamil anemia itu di mana terjadinya anemia jika HB-nya ibu hamil kurang dari 11 mg. Untuk kami dari pihak Puskesmas sudah melakukan intervensi seperti ibu bilang tadi, memberikan tablet tambah darah, juga untuk ibu bidan itu suplemen untuk menambahkan HB-nya, untuk meningkatkan HB-nya. Jadi sudah kami lakukan intervensi. Tenaga ahli P3MD Hairul Adnan dalam wawancaranya menyampaikan, tujuan diadakannya rembuk stunting ini untuk mengevaluasi kejadian stunting yang ada di Desa Bamban, Kecamatan Angkinang, yang sering terjadi sehingga dapat melakukan pencegahan, penanganan, serta rencana ke depan yang akan ditangani melalui dana desa. Sementara itu, PLT Kepala Puskesmas Bamban berharap, dengan adanya rembuk stunting ini, masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk dapat memeriksakan keadaan balitanya, baik melalui mobile ataupun jemput bola yang dilaksanakan oleh Puskesmas Desa Bamban, Kecamatan Angkinang, sehingga permasalahan stunting dapat teratasi. Kegiatan rembuk stunting yang diadakan di Desa Bamban. Nah, jadi rembuk stunting ini adalah semacam kegiatan pra-musdes untuk penyusunan perencanaan kegiatan untuk tahun 2022. Karena dikhawatirkan pada saat musdes atau musrenbangdes RKP desa ini tidak akan terbahas untuk kegiatan stunting. Nah, sehingga ini diawali dulu dengan kegiatan rembuk stunting. Nah, jadi apa-apa kegiatan yang akan diusulkan, yang akan dimasukkan ke dalam dokumen RKP desa ini dibahas dulu pada saat rembuk stunting ini. Rembuk stunting ini juga melibatkan berbagai stakeholder, diantaranya Puskesmas, guru-guru PAUD, guru TK, posyandu, sehingga mereka diharapkan bisa berumbuk untuk mengevaluasi kejadian stunting yang selama ini dan penanganan dan pencegahan yang dilakukan, dan apa ke depan rencana yang akan ditangani melalui kegiatan dana desa. Stunting untuk wilayah Bamban ini kan ada 90 balita, di mana ada 15 jumlah balita yang stunting. Tapi kita sudah mengintervensi mereka dengan berbagai macam kegiatan, dari mulai KIE, edukasi yang dilakukan kepada orang tua, terus untuk perkembangan pertumbuhannya kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti posyandu yang selama ini sudah dilakukan bekerjasama dengan PKK desa, dan biasanya dengan bayi dan balita yang sudah GD-nya kurang itu dapat kita lakukan intervensi yang selama ini dilakukan juga dengan PMT makanan tambahan yang berupa produk yang pabrikan yang kita dapat dari Dinas Kesehatan. Nah, ini yang sebagai intervensi untuk melakukan tindakan awal juga untuk mencegah terjadinya stunting, terutama pada ibu hamil yang dimana juga terjadi pada ibu hamil dengan ibu hamil kek, istilah kita tuh dengan ibu hamil dengan nutrisi, dengan gizi yang kurang, istilahnya yang kurus lah ibu hamil. Nah, ini juga kita intervensi melalui makanan tambahan yang berupa produk dari Dinas Kesehatan, yang bantuan dari Dinas Kesehatan berupa biskuit. Itu yang selama ini kita berharap posyandu ini berjalan dengan sesuai keinginan
apa yang kita harapkan dari pemerintah. Posyandu dengan pemeriksaan pelayanan seluruh bayi ataupun ibu hamil itu memang kita harapkan partisipasinya dari masyarakat itu sendiri. Ya, apalagi dalam keadaan masa sekarang kan, posyandu tetap kita lakukan dengan mobile. Istilahnya ya kalau tidak dengan kunjungan kita langsung jemput bola lah, turun ke lapangan ke rumah. Nah ini untuk memberikan pelayanan. Ucapkan syukur alhamdulillah pada hari ini kami bisa melakukan rembuk dengan pihak kabupaten, kecamatan dan juga ibu dan puskesmas. Kami merasa bersyukur kami hari ini diberi arahan untuk penanganan stunting tersebut dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Begitu. Tim Liputan SSTV melaporkan.